Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Hari ini, saya akan mengajak kalian mengenal sebuah pesawat yang mungkin belum banyak dibahas, tapi mempunyai rekam jejak yang cukup besar di industri dirgantara Indonesia. Dari Bandung, Indonesia, hingga ke berbagai belahan dunia. Namanya adalah pesawat CN235. Pesawat ini berkolaborasi antara Spanyol dan Indonesia hingga dapat diekspor ke banyak negara. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai pembahasannya di channel Teras Rumah. Seiring waktu, versi CN235 mulai dikembangkan. Muncul versi-versi baru yang mempunyai spesifikasi beban lebih besar dan performa yang lebih bagus. Seperti versi 10, 100/110. Kemudian versi 200/20 hingga versi khusus untuk patroli laut. Tentu saja, jalan tidak selalu mulus. Tantangan datang dari segi teknologi, regulasi, pasar yang sudah kompetitif, negara pembeli yang juga semakin memilih. Namun, keunggulan CN235 yang luar biasa, seperti fleksibilitas misi, operasional di tempat yang sulit, dan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini membuat pesawat ini mulai diperhitungkan oleh banyak negara. Setelah mulai mapan di negeri sendiri dan regional, CN235 pun mulai menembus pasar ekspor. Negara-negara mulai melihat potensi pesawat ini. Banyak negara berkembang yang membutuhkan pesawat angkut cepat atau kebutuhan patroli laut, atau negara yang mempunyai tantangan geografis tinggi. Pesawat CN235 ini sangat bisa diandalkan. Contoh, Turki menjadi salah satu pengguna besar pesawat ini, bahkan mempunyai lisensi produk sendiri. Prancis juga ikut menggunakan versi transportnya. Lebih dari 20 negara menggunakan pesawat ini dalam berbagai misi. Jadi, repetisi cerita bukan hanya pesawat Indonesia atau Spanyol saja, tapi platform global. Nah, bagian ini yang menarik. Bagaimana CN235 benar-benar digunakan di berbagai negara dalam berbagai misi. Misalnya di Asia Tenggara, di Afrika, dan di Timur Tengah. Negara pantai yang butuh patroli laut memilih versi MPA atau Maritime Patrol Aircraft dari CN235. Negara daratan juga butuh transportasi ringan juga memilih CN235. Ekspor bukan hanya bicara soal menjual unit, tapi seringkali termasuk paket, seperti pelatihan, logistik, kadang produksi lokal atau lisensi. Ini membuat efek ekspor menjadi lebih luas, industri lokal, transfer teknologi, dan kesempatan kerja. Jadi, untuk Indonesia, ini bukan soal cuma jualan pesawat, tetapi jualan paket, produksi, dan juga jualan teknologi. Meski capaian besar, tentu saja ada tantangan, persaingan dengan pesawat yang lebih besar dan lebih modern, komponen yang kadang masih impor, layanan purna jual yang harus dijaga. Indonesia lewat PT DI pun terus mengupgrade CN235 dengan avionik baru, sensor baru, dan juga sebagai pesawat misi khusus. Karena kalau tidak adaptasi dengan perkembangan zaman, maka pesawat lama bisa tertinggal. Ini adalah pelajaran penting, karena ekspor saja tidak cukup, tapi harus ada dukungan layanan, pembaruan teknologi, keberlanjutan, dan
Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut. Memasuki tahun 2000-an, CN235 semakin relevan karena versi patroli laut semakin dicari. Banyak negara pantai atau dengan pulau banyak memilih versi ini. Indonesia juga mengincar pasar-pasar negara berkembang di Asia dan Afrika untuk versi CN235-220. Inovasi terus dilakukan dengan avionik digital, sistem misi khusus, serta kemampuan multimisi. Jadi, meskipun desainnya sudah lawas dibanding jet modern, fleksibilitas membuatnya tetap punya tempat. Ini menunjukkan yang penting bukan cuma baru atau besar, tapi sesuai kebutuhan. Sekarang kita bisa lihat ke masa depan, sekaligus merenung. Kisah CN235 ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar negara, Spanyol dan Indonesia bisa melahirkan produk yang menembus dunia. Dan untuk Indonesia, ini adalah simbol kemandirian industri, bukan hanya sebagai pengguna. Tantangan ke depan adalah pesaing baru, regulasi ekspor teknologi yang semakin ketat, kebutuhan upgrade yang terus-menerus. Tapi, peluang juga besar. Banyak negara berkembang yang membutuhkan pesawat fleksibel dengan biaya yang terjangkau. Dan disitulah CN235 mempunyai ruang. Pertanyaannya, apakah pesawat seperti CN235 masih mempunyai ruang pasar di global ini? Atau generasi baru akan menggantikannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dari sebuah proyek kerjasama di antara dua negara, hingga menjadi pesawat yang diekspor ke puluhan negara di seluruh dunia. Inilah kisah CN235, sebuah cerita tentang industri, inovasi, ekspor, dan semangat untuk naik kelas. Kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa, salam teras rumah.